Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas ataupun membahas soal P3K kompetensi teknis, yaitu P3K Guru PAI sesuai dengan FR yang sudah ikut tes pada tahap pertama. Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, teman-teman, jadi dalam menjawab soal, jadi kita perhatikan dulu itu apa yang ditanya. Nah, di sini yang ditanya adalah tingkatan kognitif mencipta atau C6. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah tingkatan kognitif. Tingkatan kognitif itu ada 6. Yang pertama ada C1 yaitu mengingat, yang kedua C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis atau menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta. Nah, jadi dari ke-6 ini yang ditanya adalah aspek mencipta. Nah, jadi kalau misalkan aspek mencipta itu contoh kosakata operasional yang tepat dalam sebuah kalimat. Yang tepat itu adalah seperti membangun, membentuk, membuat, kemudian memperjelas, menemukan, dan menyusun. Nah, itu termasuk ke dalam mencipta. Nah, di pilihan jawaban ini yang masuk kepada mencipta adalah membuat. Ya, membuat karena ini masuk pada mencipta. Kalau mengelompokkan ini masuk kepada C2. Kenapa C2? Karena ini memahami ya teman-teman ya. Kemudian menyebutkan ini masuk kepada C1, berarti itu mengingat. Kemudian menjelaskan ini masuk kepada C2. Kemudian membedakan juga masuk kepada C2. Nah, kemudian kalau yang C3 itu masuk kepada menerapkan, yaitu penerapan sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi jawaban yang tepat adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kata kuncinya adalah membuat. Jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan.
Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi, sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja jawaban yang tepat adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, di sini yang ditanya adalah dalam menyusun menjadi tujuan pembelajaran. Jadi penyusunan ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita itu dalam merumuskan ataupun menyusun tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam kita menyusun tujuan pembelajaran itu tentu harus memenuhi kriteria ataupun kaidah ya terkait tentang ABCD ya, yaitu ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, di sini kita akan lihat yang pertama yang menjadi audience adalah peserta didik yang akan belajar. Kemudian ada behavior ya, itu adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai proses pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian kalau condition itu adalah kondisi yang berarti itu berupa batasan yang dikenakan kepada peserta didik ataupun alat yang digunakan disesuaikan ataupun digunakan peserta didik pada saat melakukan penilaian. Kemudian degree ini adalah tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi yang di sini yang ditanyakan ini dalam penyusunan atau perumusan tujuan pembelajaran itu harus merumuskan ABCD. Jadi harus ada keempat-empatnya, harus ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, jadi di pilihan jawaban yang B itu yang menjadi jawaban yang tepat. Itu yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Ini menjadi satu kaidah ya ataupun satu aspek, satu rumusan. Yang ini berarti adalah condition. Kenapa ini dikatakan condition? Karena kondisi adalah di mana berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik ataupun prosesnya. Jadi sehingga dapat menggali informasi. Nah, ini menjadi condition. Kemudian yang kedua, siswa. Siswa ini adalah audiens. Ya, karena audiens ini adalah peserta didik. Kemudian kita lihat lagi, dapat menjelaskan operasi, kondisi, sistem, dan komponen perangkat keras. Ini menjadi behavior. Nah, jadi di sini adalah perilaku yang ditampilkan oleh peserta didik setelah memperoleh pemahaman ataupun pengalaman belajar dalam pembelajaran tersebut. Kemudian secara benar, ini yang terakhir ya, ini masuk kepada D, yaitu degree, yaitu adalah tingkat keberhasilan. Berarti apa yang dapat dihasilkan? Berarti siswa dalam proses pembelajaran ini dia itu menggali informasi secara diskusi, kemudian bisa menjelaskan kembali kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi udah dia itu belajar, dia itu bisa menyampaikan kembali. Itulah yang menjadi tujuan dari pembelajaran, yaitu adanya ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat?
Oke teman-teman, jawaban yang tepat. Oke, sebelum kita lihat jawaban yang tepat, kita perhatikan dulu soalnya. Ini yang ditanyakan adalah jenis evaluasi, ya. Jadi jenis evaluasi yang tepat. Nah, jadi ini adalah jenis evaluasi yang berdasarkan indikator dan tujuan. Jadi mana yang lebih condong? Maka kita harus tahu apa-apa saja yang menjadi evaluasi-evaluasi, baik itu formatif, sumatif, selektif, diagnostik, dan penempatan. Oke, langsung saja jawaban yang tepat adalah B, evaluasi sumatif. Nah, jadi evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil kemajuan hasil belajar siswa. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ini dinamakan dengan evaluasi sumatif. Kemudian kalau diagnostik, ya ini ya yang yang A dulu kita lihat, yang formatif. Ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki peningkatan proses belajar mengajar. Jadi ini proses ya, proses evaluasi untuk memperbaiki apa ada kekurangan dalam proses belajar tersebut, maka dievaluasikan kembali. Ini adalah formatif. Kemudian kalau selektif, ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan. Jadi disesuaikan dengan potensi yang ada pada siswa. Kemudian diagnostik, ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi bisa mendiagnosa peserta didik. Jadi apa yang menyebabkan dia itu kekurangan dalam proses pembelajaran, apa yang menjadi kelemahan dia gitu. Kemudian kalau evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam proses pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan wataknya, yaitu jadi ini adalah penempatan. Jadi jawaban yang tepat adalah evaluasi sumatif, yaitu disesuaikan kepada indikator dan tujuan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Discovery, E. Konstektual. Nah teman-teman, jadi ini soal seperti inilah perencanaan pembelajaran. Jadi kita ini harus paham ya tentang strategi pembelajaran ya. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, tentu kita akan mempelajari apa itu strategi pembelajaran, apa itu metode pembelajaran. Paling tidak kita paham apa maksud dari metode-metode tersebut, sehingga kita bisa menerapkan kepada siswa. Oke, kita akan lihat jawaban yang tepat adalah E, konstektual. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita itu menghubungkan sesuatu materi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini bagaimana caranya? Jadi strategi pembelajarannya itu seperti apa? Itu yang ditanyakan. Kita akan lihat yang pertama itu ada kooperatif ya. Nah, jadi kalau kooperatif ini adalah strategi pembelajaran yang sistematis ya. Dia kalau sistematis itu terstruktur teman-teman. Jadi di mana itu siswa-siswanya itu dalam kelompok itu bisa bekerja sama antara anggota ya. Anggota bisa jadi ada 4 sampai 5 orang itu bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Itu adalah kooperatif. Kemudian inquiry. Nah, kalau inquiry ini adalah proses untuk memperlakukan ataupun mendapatkan informasi, bisa jadi dengan melakukan observasi ataupun eksperimen. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mencari jawaban ataupun untuk memecahkan masalah gitu. Jadi
ada untuk mencari tentang pertanyaan-pertanyaan berdasarkan rumusan-rumusan masalah dengan menggunakan menggunakan pikiran ataupun secara logis ataupun kritis ya teman-teman. Kemudian kalau problem solving, ini merupakan strategi pembelajaran ya seperti kerangka konseptual, yaitu bagaimana proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang real. Jadi kalau real itu nyata. Jadi bersifat tidak tentu, kemudian terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi disesuaikan, makanya dikatakan problem solving ya. Lebih kepada masalah-masalah yang dalam kehidupan nyata. Kemudian discovery. Nah, jadi biasanya kalau discovery ini biasanya dikatakan dengan discovery learning ya teman-teman. Jadi ini model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari ataupun menyelidiki ataupun untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi di sini lebih aktifnya dalam discovery learning ini adalah siswanya. Jadi bagaimana seorang guru itu menerapkan model tersebut sehingga siswa itu dapat belajar lebih aktif. Nah, kalau konseptual ini kalau biasanya dikenal dengan conceptual teacher and learning, ini adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata ataupun dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini bisa mendorong siswa untuk membuat suatu hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya sesuai dengan kehidupan mereka. Nah, ini adalah konsep kontekstual ya teman-teman. Jadi jelas, jadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, strategi ini adalah merupakan kontekstual. Jelas ya teman-teman? Oke? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang berdakwah melalui kesenian. Beliau menciptakan sebuah tembang kesenian yaitu A. Suluk Lir Ilir, B. Gundul Pacul, C. Mulimo, D. Tombo Ati, E. Saman. Nah teman-teman, ini soalnya udah masuk kepada soal bagian kejuruan ya, teknisnya kita, jadi sesuai dengan kemampuan kita sebagai guru agama. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Tombo Ati. Nah, jadi Sunan Bonang mengubah judul lagu itu kalau misalnya kita artikan, ini Tombo Ati itu artinya penyejuk ya, penyejuk hati. Jadi mengubah bahasanya itu menjadi Tombo Ati yang menjadi bahasa Jawa yang kental. Ya, jadi memberikan nuansa yang baru dan menjadikan kreator. Kemudian menciptakan tembang secara Islami. Nah, jadi Tombo Ati itu yang pertama muncul itu berasal dari Sunan Bonang ya, teman-teman. Jadi bahkan ada sampai sekarang Tombo Ati. Nah, jadi itu berasal dari Sunan Bonang, yaitu salah satu wali Songo ya teman-teman ya. Wali Songo itu ada 9, itu jangan dilupakan. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Wali Songo yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon adalah A. Sunan Gunung Jati, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, D. Sunan Kudus, E. Sunan Giri. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Sunan Gunung Jati ya, beliau menjadi kepala pemerintah, kemudian beliau bisa mendirikan Kesultanan Cirebon, Banten. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh salah satu wali Songo ya, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, kalau Sunan Kalijaga, beliau menyebarkan Islam itu melalui pemanfaatan wilayah. Pemanfaatan wilayah yang bisa didakwahkan, maka didakwahkan, begitulah cara penyebaran Islam. Kemudian Sunan Giri. Nah, Sunan Giri
itu beliau menyebarkan Islam itu melalui dunia seni, ya. Kemudian ada juga bermacam-macam cara penyebaran agama Islam itu yang dilakukan oleh Wali Songo, ya. Ada yang melalui pendidikan di pesantren, kemudian ada juga dengan pergaulan di masyarakat, kemudian memasukkan itu ilmu penyebarannya itu melalui pergaulannya gitu. Jadi jelas ya teman-teman, Wali Songo yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Seorang budak yang berhasil membunuh Khalifah Umar bin Khattab adalah A. Ibnu Muljam, B. Ibnu Subawaih, C. Fairuz, D. Abu Dhar, E. Abu Lu'lu. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah E. Abu Lu'lu. Nah, kenapa ini jawaban yang tepat, Abu Lu'lu? Karena pada saat itu, ya, Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu, ya. Jadi beliau adalah seorang yang fanatik, ya, dalam hal tertentu. Nah, jadi pada saat Umar bin Khattab akan memimpin sholat subuh, ya, Abu Lu'lu, ya. Jadi Abu Lu'lu ini adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu terhadap Umar bin Khattab. Nah, jadi pada saat mau melaksanakan sholat subuh, disitulah Abu Lu'lu melakukan aksinya, yaitu dengan membunuh Umar bin Khattab. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Perang Jamal terjadi merupakan peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan A. Muawiyah, B. Talhah, C. Zubair, D. Aisyah, E. Hasan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah Aisyah, ya. Jadi kalau misalnya kita pikir, kok bisa ya terjadi peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, sehingga dikatakan dengan perang Jamal, atau bisa dikatakan adalah perang unta. Perang ini terjadi di Basrah atau di Irak, itu terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang berpihak pada Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu, yaitu Utsman bin Affan. Nah, ini pun semua terjadi tentu ada provokator, ya, provokator yang pihak ketiga yang tidak menginginkan kebaikan. Jadi di pembunuhan terhadap Utsman bin Affan itu disalahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, begitulah kisahnya. Jadi pada intinya, ini perang Jamal ini adalah perang yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Nanti teman-teman boleh baca-baca lagi sejarahnya, ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Ibu Siti ketika menikah dengan Bapak Ahmad membawa seorang putri yang bernama Aisyah. Ketika perkawinan mereka kandas di tengah jalan dan perceraian merupakan jalan terbaik, seandainya Bapak Ahmad ingin menikah kembali, maka terlarang baginya untuk menikahi Aisyah. Karena Aisyah merupakan mahram dengan sebab A. Keturunan, B. Persusuan, C. Pernikahan, D. Pertalian agama, E. Dimadu. Nah teman-teman, ini yang menjadi sebab ya menjadi mahram, yaitu Aisyah. Aisyah adalah ibunya adalah Siti, Ibu Siti. Kemudian Bapak Ahmad ini adalah bapak tirinya. Nah, jadi kenapa Aisyah ini bisa menjadi mahram? Yaitu sebabnya adalah pernikahan, teman-teman. Jelas ya, pernikahan. Kalau tidak terjadi pernikahan, itu tidak ada Aisyah itu tidak mengenali bapak tirinya. Tapi kalau udah terjadi pernikahan, makanya Aisyah mahram dengan sebab pernikahan, ya. Jadi jelas. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya.
Suami istri harus berusaha menciptakan suasana tentram dan damai dalam keluarga. Berikut ini yang tidak mendukung suasana tersebut adalah: A. Mengajak keluarga untuk berwisata bersama. B. Membiasakan ucapan yang santun dalam keluarga. C. Menanamkan nilai-nilai keislaman pada keluarga. D. Menyibukkan diri dengan salat sunnah selama berada di rumah. E. Menemani anak-anak mengerjakan PR atau tugas sekolah lainnya. Nah, teman-teman, ini yang ditanyakan adalah bagaimana caranya menciptakan suasana tentram, damai dalam keluarga. Nah, ini dalam keluarga ya, bukan individu sifatnya. Ini sifatnya adalah include, umum. Oke, langsung jawaban yang tepat adalah menyibukkan diri dengan sholat sunnah selama berada di rumah. Nah, kalau misalkan kenapa ini jawabannya? Karena di sini bagaimana kita, berarti ini kan suami istri, berarti bagaimana peran suami dan istri dalam menciptakan suasana tentram dalam keluarganya. Kalau misalkan menyibukkan diri dengan sholat sunnah selama berada di rumah, maka anak-anaknya mungkin pada saat dia kerja, dia tidak berada di rumah. Kemudian ketika dia kerja, tentu ibadah tetap dilaksanakan, namun waktu untuk menciptakan suasana yang tentram, damai itu diperlukan, ya. Seperti mengajak keluarga untuk berwisata bersama, kemudian membiasakan ucapan yang santun dalam keluarga, kemudian menanamkan nilai-nilai keislaman kepada keluarga. Jadi tentunya itu keluarga itu akan duduk di suatu ruangan dan membicarakan hal tersebut. Kemudian menemani anak-anak mengerjakan PR atau tugas sekolah lainnya. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah menyibukkan diri dengan sholat sunnah selama berada di rumah. Ini yang tidak mendukung suasana tersebut. Nah, jadi ini tergantung pernyataan ya teman-teman, tergantung pernyataannya, pertanyaannya. Jadi jangan salah. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Disebut hak khiyar dalam jual beli adalah hak untuk A. Memilih barang-barang yang akan dibeli. B. Meneruskan atau membatalkan jual beli. C. Menunda jual beli. D. Meneruskan jual beli. E. Membatalkan jual beli. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Ini bab ini adalah tentang khiyar ya teman-teman. Jadi khiyar, kita harus tahu tentang khiyar itu apa dan haknya adalah apa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Meneruskan atau membatalkan jual beli. Ini adalah pengertian dari khiyar teman-teman sebenarnya. Karena ini adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jadi kalau misalkan itu ada pembeli gitu, melihat barang oh ini cantik, bagus, kemudian ketika udah include, nggak pas gitu, udah pas mau beli, maka bagaimana dengan penjual? Udah setuju beli, berarti beli. Jadi kesepakatannya kesepakatan bersama gitu. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Jual beli hasil tanaman yang belum layak dipanen termasuk jual beli yang dilarang karena A. Menipu pembeli, B. Merugikan penjual, C. Merugikan pembeli, D. Merugikan kedua belah pihak, E. Mengandung unsur ketidakpastian. Ini jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah E. Mengandung unsur ketidakpastian. Kenapa mengandung unsur ketidakpastian? Karena ketika kita menanam tanaman yang belum layak untuk dipanen, itu maka di situ udah duluan kita beli. Kemudian dia itu masih belum meranum, buahnya masih belum matang, masih dalam tanda kutip itu masih belum masak, masih putih, maka itu tidak boleh untuk dijual, tidak layak. Ya, jadi di sini bisa saja si unsur-unsur yang terkandung di situ itu tidak pas. Iya, jadi jelas teman-teman ya, jawaban yang tepat adalah E. Mengandung unsur ketidakpastian. Ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan karena A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka. B. Penghasil komoditas perdagangan yang penting.
C. Banyak disinggahi pedagang dari Asia dan Eropa. D. Runtuhnya kerajaan Malaka ke tangan Portugis. E. Memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Arab. Nah teman-teman, ini udah kembali ke sejarah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Ya. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini terletak di sebelah utara Perla, Aceh. Karena letaknya yang sangat strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan. Banyak pedagang muslim yang singgah di Samudra Pasai, terutama para pedagang dari Gujarat, yaitu India dan Persia. Jadi karena letaknya strategis, jadi mudah untuk disinggahi. Ya, jelas ya teman-teman. Kemudian kita lihat soal selanjutnya. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah A. Ali Moghayed Shah, B. Sultan Iskandar Thani, C. Sultan Iskandar Muda, D. Sultan Safatuddin, E. Sultan Zainal Abidin. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Tentu ini kalau mengatakan tentang sejarah Aceh ya tentunya yang kita kenal adalah Sultan Iskandar Muda yang udah sering terdengar namanya. Dan masa puncak kejayaan pemerintah juga berada pada masa Sultan Iskandar Muda. Ya. Jadi Sultan Ali Moghayed Shah, ini yang A, itu adalah Sultan Ali Moghayed Shah, ini adalah pendiri kerajaan Aceh. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda itu adalah pengganti Sultan Ali Moghayed Shah. Nah, jadi dan membawa Aceh itu berada pada puncak masa kejayaan ataupun masa keemasan. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Thani, yaitu raja pengganti ya. Itu raja pengganti Sultan Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Safatuddin. Nah, jadi Sultan Safatuddin ini adalah pengganti dari Sultan Iskandar Thani. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Zainal Abidin, yaitu raja dari kerajaan Ternate. Sultan Zainal Abidin ya. Oke teman-teman, jadi jelas ya, yaitu jawaban yang tepat adalah Sultan Iskandar Muda. Jadi di mana masanya ini adalah masa keemasan yang terjadi di Aceh. Ya, mudah-mudahan Aceh juga akan kembali berjaya sama seperti saat masa kerajaan dahulu. Ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini cuma sampai saya rangkum segini soalnya, yaitu 14 soal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang akan ikut tes P3K dan semoga dapat diambil manfaatnya. Oke teman-teman, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada kritikan, saran, silahkan masukkan di bawah kolom komentar, insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.